Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali pada renungan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, agar kami boleh berjalan di hari yang baru yang Tuhan berikan ini seluruh dengan kehendak Tuhan. Masuklah seluas-luasnya ke dalam hati roh kami ini Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan renungan pagi ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita berjudul kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran. Landasan firman diambil dari Kejadian 16 ayat 1 dan 6. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak pernah dapat dibenarkan untuk mencapai maksud Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan roh pengharapan yang tekun dan keyakinan yang benar. Saya mau mengatakan tidak benar apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Sarai kepada Hagar dan suaminya. Kita akan dengarkan satu cerita nyata di benua Cina, namanya Liu Li, seorang suami yang berusaha agar masa depan dan kebahagiaan istrinya tidak hilang karena penyakit yang dia derita. Liu Li menderita dan dia diagnosa mengidap penyakit ankylosing spondylitis, yaitu sejenis penyakit tulang yang membuat semua tulang belakangnya menyatu di usianya yang 39 tahun. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Penyakit ini dan dokter hanya bisa memberi obat penahan sakit. Melihat masa depan yang suram, tanda kutip, maka Liu Li membujuk istrinya Xi Jing, 37 tahun, supaya menceraikannya dan mencari suami baru. Dengan harapan istrinya mendapat suami yang baik, demikian juga anak-anaknya mendapat ayah tiri yang menyayangi mereka. Bahkan Liu Li sampai memasang iklan untuk mencarikan suami kepada istrinya. Bunyi iklan tersebut demikian, "Tolong,
Tolonglah saya mencarikan suami bagi istri saya. Saya tidak mau menjadi bebannya lagi. Beberapa orang menanyakan kenapa dia melakukan ini. Liu Li menjawab, saya benar-benar sakit. Sebentar lagi saya akan terperangkap di kursi roda, tetapi istri saya masih muda dan berhak melewati hari-harinya dengan bahagia. Kalau tidak begitu, saya tidak dapat beristirahat dengan tenang meskipun di dalam kematian. Supaya istri dan anak-anak saya menjadi terjamin hidupnya dan saya menjadi tenang, sebab saya tidak bisa bekerja lagi karena sakit ini. Oh, Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan, sepertinya apa yang dilakukan Liu Li ini adalah hal yang heroik. Tapi di mata Tuhan ini adalah tidak benar. Ada satu hati keputusasaan atau tawar hati. Untunglah rencana ini tidak direstui oleh istri dan anak-anaknya. Sang istri berkata, saya akan tetap menjadi istrinya. Sementara anak-anak tetap menunjukkan kasih kepada ayah mereka dengan cara yang mereka dapat lakukan. Seperti saya katakan tadi, sepertinya tindakan Liu Li sangat baik dan penuh kasih. Tetapi saya mau mengatakan, kasih harus berjalan bersama dengan kebenaran. Kasih tidak boleh mengabaikan kebenaran. Kebenarannya adalah seorang laki-laki hanya bisa mempunyai satu istri. Matius 19 ayat 5. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging. Dan Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seperti tadi, ya, tidak pernah dapat dibenarkan untuk mencapai maksud Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan roh, pengharapan yang tekun, dan keyakinan hidup akan Tuhan. Jadi seolah-olah kembali kita tadi bicara bahwa Abram dan Sarai, di mana Sarai melakukan cara pintas, yaitu memberikan Hagar menjadi istri dari suaminya Abram supaya mendapatkan anak. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa itu tidak pernah dibenarkan oleh Allah. Itu tidak pernah dibenarkan oleh Allah, dan karena itu tidak sesuai dengan cara-cara Allah. Firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 5 tadi dan Matius 19 ayat 6 tadi, mereka telah menjadi satu, dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun masalah Anda, apapun masalah rumah tangga Anda, tetaplah mengasihi dengan kebenaran. Bukan mengasihi tanpa kebenaran. Kita harus tetap menjalankan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan firman Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak boleh mengabaikan kebenaran. Ketika Sarai mencoba melanggarnya, yaitu dengan memberikan Hagar sebagai istri Abraham, maka timbullah masalah besar. Masalah besar yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Mari jaga kasih dan dengan kebenaran. Terus berseru ke dalam nama Tuhan. Panggil nama Tuhan di dalam menghadapi segala persoalan hidupmu. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur 4 ayat 4. Bertahanlah, tetaplah kasihi pasanganmu apapun yang terjadi dalam hidup dia. Tetaplah kasih, maka mata anak-anakmu akan melihat engkau. Terlebih mata Tuhan akan melihatnya. Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan bergerak terus menjaga keluargamu. Asal engkau berjalan dalam kasih dan kebenaran dalam hidupmu.
apapun masalah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kamu untuk melakukan kasih dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.